Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak kepada para jamaah, terutama kepada diri saya pribadi, marilah kita untuk senantiasa dan selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada 4 model keadaan manusia hidup di dunia ini. Yang pertama, ada orang yang meraih dunia, sukses urusan dunianya, tapi mengorbankan akhiratnya. Misalnya hidupnya enak, secara materi lebih dari cukup, bahkan kaya raya. Mungkin juga punya jabatan yang strategis, tetapi ibadahnya amburadul. Ibadahnya, sholatnya tidak istiqomah. Semakin kaya, semakin banyak materi, punya jabatan, tidak menyebabkan dirinya semakin dekat kepada Allah, tetapi justru semakin jauh. Orang yang demikian ini hidup di dunia mungkin mengalami keberuntungan, tetapi di akhirat kelak mengalami kerugian yang besar, kerugian selama-lamanya.
Kemudian yang kedua, ada orang yang tidak meraih dunia, tidak sukses urusan dunianya, padahal sudah mengorbankan akhiratnya. Di dunia mengalami kerugian, di akhirat kelak juga mengalami kerugian. Misalnya hidupnya sudah sengsara, tidak enak, secara materi mungkin fakir, miskin, sakit-sakitan. Dalam kondisi yang prihatin ini justru tidak menyebabkan dirinya semakin dekat kepada Allah, justru semakin jauh, semakin tidak istiqomah di dalam beribadah, sering meninggalkan sholat dan jauh dari Allah. Orang yang demikian ini di dunia mengalami kerugian, di akhirat juga mengalami kerugian yang besar. Kemudian yang ketiga, ada orang yang meraih sedikit dunia, tidak terlalu sukses urusan duniawianya, namun dia tetap menjaga akhiratnya dengan tidak melanggar syariat-syariatnya. Hidupnya secara materi mungkin fakir, tidak terlalu cukup. Mungkin secara duniawiyah hidupnya prihatin, tetapi walaupun dalam kondisi prihatin, justru dia semakin dekat kepada Allah. Ibadahnya, sholatnya istiqomah. Orang yang demikian ini mungkin secara duniawiyah mengalami kerugian, tetapi di akhirat kelak dia akan mengalami keberuntungan yang besar karena tetap istiqomah menjaga syariat-syariatnya. Kemudian yang keempat, ada orang yang meraih dunia, sukses urusan duniawianya. Dalam kondisi yang sukses ini, dia tetap menjaga akhiratnya. Diuji oleh Allah dengan kelebihan harta yang melimpah ruah, hidupnya makmur, mungkin juga punya jabatan yang strategis. Dalam kondisi yang demikian, justru kesemuanya itu menyebabkan dirinya semakin dekat kepada Allah, semakin istiqomah di dalam beribadah. Bahkan ketika beramal, sedekah, zakatnya, sosialnya sangat luar biasa. Orang yang demikian ini di dunia mengalami keberuntungan yang besar, di akhirat juga mengalami keberuntungan yang besar abadan abadah. Mudah-mudahan kita yang ada di majelis ini termasuk golongan orang-orang yang nomor 4 ini, sukses urusan dunianya juga sukses urusan akhiratnya. Hadirin sidang jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik
wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, dan carilah pahala negeri di akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Berdasarkan ayat ini, sesungguhnya kita hidup ini endingnya adalah untuk kepentingan akhirat. Tujuan besar hidup kita di dunia ini adalah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Dunia adalah tujuan antara, tujuan sementara. Ibarat orang yang melakukan perjalanan jauh kemudian berhenti sejenak. Berhenti sejenak ini ibarat kita hidup di dunia, tetapi endingnya, tujuan akhirnya adalah tujuan kita yang sebenarnya, yakni di akhirat. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa sebagian besar manusia lebih mencintai urusan dunia daripada urusan akhirat? Mengapa kebanyakan manusia lebih takut pada urusan duniawiyah daripada urusan akhirat? Mengapa sebagian mayoritas manusia lebih memperhatikan urusan duniawiyah daripada urusan akhirat? Jawaban secara logika, kenapa manusia lebih mencintai, lebih takut, lebih memperhatikan urusan duniawiyah daripada urusan akhirat? Karena urusan dunia itu implikasinya, dampaknya langsung dirasakan. Sedangkan akhirat masih gaib. Orang kalau tidak makan, maka lama-lama perutnya terasa lapar. Supaya tidak lapar, makan. Untuk mempertahankan hidup, bagaimana caranya dapat makanan? Apalagi hidup di zaman mutaakhir ini, hidup di akhir zaman, hidup yang serba materialis, semuanya diukur dengan materi. Orang yang kaya secara materi biasanya kebanyakan lebih dihormati daripada orang yang fakir secara materi. Orang yang uangnya banyak, keinginannya relatif bisa terpenuhi daripada orang yang tidak punya uang. Ingin umroh, ingin beli mobil, ingin membangun rumah, ingin jalan-jalan ke Eropa kemanapun. Kalau orang itu punya uang, keinginannya terpenuhi. Sedangkan orang yang tidak punya uang sulit untuk mewujudkan keinginannya. Sehingga manusia bagaimana caranya untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan kekayaan, karena memang langsung dirasakan. Barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunat fajar,
fadilahnya dunia beserta isinya. Tapi itu gaib. Kita beriman atau tidak. Sehingga manusia nalurinya, fitrahnya ingin mendapatkan, meraih sesuatu yang langsung bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dinikmati. Hadirin sidang jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana seharusnya kita menyikapi akhirat adalah tujuan yang sebenarnya, sementara dunia adalah tujuan antara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratih." Bukanlah orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk kepentingan akhirat. Di masjid saja ngaji terus, khataman, kajian, tapi tidak ngurusi bagaimana nafkah keluarganya, bagaimana pekerjaannya. Itu juga bukan orang yang terbaik. Wala akhiratahu lidunyahu hatta yusibu minhu jami'a. Dan juga bukan orang yang meninggalkan akhirat untuk kepentingan dunia, ngurusi kerja terus, berangkat sebelum subuh, pulang keluarga semuanya tidur, tidak pernah jamaah, tidak pernah ke masjid, tidak pernah ikut kajian, sibuk urusan dunia. Ini juga tidak benar. Yang terbaik adalah menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Fa inna dunya balagh ilal akhirah wala takunu kal 'alan nas. Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu kepada kehidupan akhirat. Urusan dunia ini tujuan besarnya adalah untuk kepentingan akhirat. Kita bekerja, kita mencari nafkah, kita mencari uang, bukan hanya semata-mata untuk memenuhi makan saja, tetapi semuanya itu kita jadikan wasilah agar kita semakin dekat kepada Allah, agar kita semakin istiqomah di dalam beribadah, sehingga urusan dunia juga maslahah, urusan akhirat juga kita mengalami keberuntungan. Sebagaimana doa yang setiap hari kita baca insya Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita sering menginginkan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat kelak, dan kita semua juga berkeinginan dihindarkan dari api neraka Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa, sukses urusan dunia, juga sukses urusan akhirat. Demikian khutbah pertama yang bisa dan mampu kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat bagi kita sekalian, khususnya
bagi saya pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran mubarakan thayyiban fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wa shifaa'a min kulli da'in. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Aqimus shalah.